Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi. Asyhadu an la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah yang dimuliakan Allah, Bapak Ibu ingkang dahat kinurmatan, monggo kita boten kendhat bersyukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang tasih paring kita kenikmatan, kesehatan, terutami kita tasih saged nglampahi siam Ramadan ing taun menika. Mugi sholawat lan salam tetap terlimpah dumateng junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu ingkang kula hormati, minggu atau pekan lalu, Rabu yang lalu, kita sampun mulai membahas tentang hukukuz zaujati ala zauji, hak istri terhadap suami. Sampun kalih ingkang kita waos sepisan, hendaklah suami memperlakukan istri dengan jalan yang terbaik, ma'ruf. Itu hak istri. Maka kalau ada KDRT sekarang, istri boleh menggugat, itu karena memang haknya untuk diperlakukan oleh suami dengan cara ma'ruf, yang terbaik sesuai dengan kebiasaan dan adat di masyarakat setempat. Yang kedua, seorang istri berhak mendapatkan pendidikan yang pokok dari suaminya tentang agama. Kalau suaminya tidak bisa memberikan pendidikan, maka suaminya memberi izin istri untuk ikut pengajian atau kajian-kajian agar tahu tentang agama. Samenika kita bahas nomor 3, ayyalzimuha bita'alimil islami wa adabihi. Hendaklah suami melakukan terus-menerus pembelajaran, pengamalan Islam bersama dan adab-adabnya. Wa ayyakhudaha bidzalika ahdan, dan mengajak istri dengan sungguh-sungguh, fayamna'uha antusfira au tatabarroja, mati ya, mengajak atau memulai dengan istri untuk mencegah hal-hal yang tidak baik bagi istri, yaitu melakukan tabarruj. Tabarruj itu adalah bersolek
ketika berada di luar rumah. Wa yahula bainaha wa bainal ikhtilati bi ghairi maharimiha minar rijal, dan berusaha untuk menghindari ikhtilat, percampuran yang tidak dibenarkan, yang bukan mahramnya. Ini memang di dunia Arab, bahkan pendidikan saja Bapak Ibu sekalian, di Arab itu dipisahkan putra dan putri. Itu di Arab. Termasuk Indonesia, kalau pesantren juga dipisahkan kalau pesantren. Tapi kalau pendidikan umum tidak, karena pesantren itu ora umum, jadi dipisahkan. Kalau yang umum itu campur, kayak SD, SMP, SMA itu campur. Tetapi memang tetap harus ada pembelajaran akhlak untuk ikhtilat. Kama alaihi ayyuwaffirolaha hasonatan kafiyatan wa riayatan wafiyatan. Sebagaimana juga seorang suami harus senantiasa menjaga secara sempurna dan memelihara dengan baik istrinya. Fala yasmahalaha an tafsuda fi khalqin aw dinin. Maka seorang suami menjaga tidak sampai istrinya itu rusak, baik dari sisi jasmani maupun agamanya. Sampai segitunya ya, seorang suami punya kewajiban pada istrinya. Wala yafsukhalahal majala an tafsaqo an awamirillahi wa rasulihi ay tafjuro. Juga jangan sampai seorang suami itu membuat istrinya itu berbuat fasik terhadap perintah-perintah Allah dan Rasulnya, atau berbuat dosa. Apa maksudnya berbuat fasik itu? Membiarkan istrinya tidak patuh kepada Allah dan Rasulnya dan kepada suaminya karena perilaku suaminya yang tidak baik, atau berbuat dosa. Sebab huwar ra'i al-mas'ulu anha, karena suami itu pemimpin dan bertanggung jawab terhadap istrinya. Wal mukallafu yahfaduha, dan bertanggung jawab menjaganya. Wasyanataha, dan memeliharanya. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki iku pemimpin kanggo wong wadon, laki pemimpin bagi orang perempuan. Maka tanggung jawabnya besar. Karena itu tanggung jawab suami terhadap istrinya, dilihat dari ini Bapak Ibu sekalian, sangat besar. Disinilah barangkali timbul kemudian ucapan bahwa seorang suami itu memikul dosa istrinya ketika seorang suami tidak memenuhi tanggung jawab yang harus ditunaikan. Apa itu? Mengajarkan agama kepadanya, menjaga kehormatannya, menjaga agar tidak berbuat fasik dan dosa. Tapi suami membiarkan begitu saja, maka ia ikut berdosa. Apalagi kalau sudah LDR, ya, istri di rumah, suami kerja di luar negeri. Nah, itu biasanya, bukan biasanya ya, peluangnya maksudnya, peluangnya sangat besar kemudian berbuat yang tidak baik. Wa qaulihi alaihi salatu wassalam, hal ini juga berdasarkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, warrajulu ra'in fi ahlihi, laki-laki itu pemimpin bagi keluarganya, wa huwa mas'ulun an riayatihi an ra'iyatihi, dan dia bertanggung jawab terhadap kemimpinannya. Maksudnya tanggung jawab abang ijo ne, bojone, keluargane,
Itu terserah, tergantung suami. Maka jadi suami itu harus tegas, mentes, ya. Harus bisa menjadi pemimpin. Tidak boleh otoriter, tapi juga tidak boleh permisif. Apa otoriter itu? Otoriter itu semaunya sendiri, egois. Atau permisif. Permisif itu serba membolehkan. Orang suami harus bisa mengukur, demokratis, dengan bertanggung jawab, tentu dengan dialog dan diskusi, keluarganya, istrinya dan anak-anaknya apa yang harus dilakukan dalam rangka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Insya Allah kalau keluarga itu niatnya untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Allah akan berikan rahmat pada keluarga itu. Jadi inti nomor 3 inggih menika suami wajib maringi pembelajaran agami kepada istrinya dan mengajak beradab dengan adab-adab Islam. Yang keempat, 4 ini kayaknya nggak cocok saya jelaskan di sini, tetapi nggak apa-apa sebagai ilmu, kecuali kalau ada yang cocok monggo. Yang keempat, ayyadila bainaha wa baina darratiha. Hendaklah suami berbuat adil di antara istrinya dan marunya. Tahu maru? Kalau dia punya istri lebih dari 1, ada yang di sini. Nah, kalau ada nggak apa-apa saya jelaskan. Kalau nggak ada nggak perlu dijelaskan, tapi perlu juga untuk ilmu ya. Ingka nalaha dorrotan, kalau punya maru, ya'dilu bainahuma fit ta'am wasyarabi wal libas. Adil di antara keduanya, baik makanannya, minumannya, pakaiannya. Wasakani, tempat tinggalnya, wal mabiti fil firos, dan gilirannya untuk ditemani tidur. Wah, begitu ya, harus adil. Di Jawa Timur itu ada seorang istrinya 3. Kalau orang punya istri 3 pasti harus kaya ya. Istrinya itu ditempatkan di sebuah rumah bersama-sama semuanya, satu rumah, dan seperti saudara 3-tiganya itu. Kemana pergi pun diajak ketiga-tiganya. Kalau Nabi kan ada gilirannya, kalau pergi itu sekarang ini, besok ini, dan seterusnya. Kalau dia 3-tiganya diajak, termasuk ketika dia terpilih menjadi anggota DPR kemarin, 3-tiganya istrinya diajak pelantikan. Padahal jatahnya cuma 1. Maka dia harus cari hotel sendiri, bayar sendiri. Tapi dia adil. Karena adil, maka diantara istri itu nggak ada yang iri satu sama lain ya. Masak sudah ada yang tukang masaknya, istri cuma membantu. Belanja sudah diberikan, istri tinggal menerima uang bersih. Masing-masing kalau nggak salah 5-7 juta atau berapa itu bersih. Berarti kan kaya ya. Jadi kalau tidak kaya nggak usah punya cita-cita untuk lebih dari 1. Melaratke, mendolimi istrinya, kasihan. Kalau seperti itu nggak apa-apa ya. Jadi itu pun jelas ya. Saya nggak tahu ya, gilirannya tidur di kamar A, B, C itu berapa, 2 kan 6. Berarti yang 1 hari di terminal atau apa? Atau tidur di sofa. Yang jelas harus adil. Dan adil itu kesepakatan. Waktu Nabi itu asalnya istri Nabi itu kan semuanya kalau
dihitung itu ada 11, tetapi yang bertemu itu adalah 9, paling banyak. Artinya yang lain meninggal baru lagi gitu ya. Yang bertemu itu 9. Khadijah itu, tapi jangan bayangkan Nabi itu beristri mulai dari awal itu banyak, enggak. Selama 27 tahun Nabi itu dengan satu istri yang namanya Khadijah. Hanya 9 tahun punya istri. Setelah Khadijah meninggal baru dengan Saudah, lalu Saudah menikahkan Nabi dengan Aisyah, baru yang lain. Lah itu awalnya Nabi memberikan giliran sama ya. Tetapi akhirnya yang ibu-ibu yang sudah tua-tua kan semuanya yang dinikahi Nabi itu janda. Tapi tidak harus loh ya. Berarti kalau gitu sunnah Nabi kalau nikah lagi harus janda Pak. Ya, enggak harus. Cuman itu kebetulan Nabi itu janda semua kecuali Aisyah. Memang dari gadis. Akhirnya yang sudah tua itu menyerahkan gilirannya kepada Aisyah. Sudahlah, saya sudah tua, di Aisyah saja nggak apa-apa. Dia tidak minta jatah untuk dikunjungi di rumahnya. Tapi Nabi terpisah-pisah ya. Beda yang tadi itu 3 itu dalam satu tempat. Dan akur luar biasa loh ya. Padahal Aisyah saja pernah cemburu kepada istrinya yang lain. Ini bisa akur. Teman-teman istri saya, kalau istri cerita itu juga banyak yang istri pertama, istri kedua, istri ketiga. Lalu saya tanya, bagaimana ceritanya dia? Ya romantikanya ada yang bahagia. Apakah istri kedua pasti dia bahagia? Enggak juga. Ya. Kamu sudah belajar, saya bilang gitu. Temannya kan banyak ya, sudah belajar belum? Belajar untuk seperti itu. Itu nggak usah belajar kalau yang itu. Dia artinya memang berat Pak, ya, jadi berat. Wa alla yakhifa fi syai'in min dzalika. Dan janganlah dia melakukan sesuatu yang di luar itu. Au yajuza wa yadlima id harramallahu subhanahu dzalika. Atau au yajura, atau berbuat dosa atau berbuat dolim sebab Allah mengharamkan itu. Makanya dalam sebuah hadis kan dikatakan apabila seorang menikah punya istri 2 dan tidak berlaku adil, maka besok di akhirat dia akan berjalan dengan pincang, yang lain dengan juling, nggak bisa berbuat adil. Karena itu maka Allah berfirman, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aimanukum. Jika kamu khawatir tidak bisa berlaku adil bila istri lebih dari 1, fawahidatan, maka cukup 1 saja. Aw ma malakat aimanukum, atau budak yang kamu miliki. Dulu itu ada budak. Budak itu halal bagi pemiliknya dulu. Kenapa ada budak? Peperangan itu melahirkan perbudakan dulu. Tapi sejak PBB sekarang perbudakan itu diharamkan, sudah dihapus perbudakan dari dunia. Maka nggak ada sekarang budak itu. Termasuk kalau ada orang kalah perang, maka wanita-wanita itu tetap sebagai manusia yang normal, tidak boleh laki-lakinya atau tawanannya itu dianggap budak lalu halal untuk dilakukan apapun, itu sudah nggak boleh sekarang. Dulu masih ada, tapi awal-awal itu masih belum bisa seperti Indonesia itu waktu Jepang ya, kan pasukan Jepang ketika menang menganggap Indonesia kan tawanannya, maka wanita-wanita itu lalu kemudian diminta untuk melayaninya pasukan ini, yang disebut dengan Jogoyanfu nggak salah ya. Apa namanya Bu? Betul? Nggak tahu. Bapak nggak tahu?
Pakai yanfu itulah. Juga yanfu. Lah itu kemudian pada masa kemerdekaan itu minta kompensasi kepada Jepang karena mereka memperlakukan yang tidak baik kepada kita. Ya. Jadi dianggap wanita tunasusila, dianggap tidak punya kehormatan sehingga dia diperlakukan seperti itu. Dan PBB sudah kesepakatan agar negara sudah nggak ada lagi. Maka sekarang misalnya termasuk Rusia dengan Ukraina misalnya nggak boleh, meskipun itu dia kalah pun maka wanita anak-anak harus dilindungi. Ya, nggak boleh ada yang namanya perbudakan. War Rasulu alaihi afdhalus sholati wassalam wassabihinnal khaira, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam telah berwasiat kebaikan untuk mereka semua. Apa kata Rasul? Khairukum li ahlihi. Sebaik kalian adalah orang yang paling baik kepada keluarganya, maksudnya istrinya. Wa ana khairukum li ahli, dan aku adalah orang yang paling baik kepada istriku. Jadi ketika Aisyah radhiyallahu anha itu kurang nyaman dan cemburu kepada salah satu istri Nabi karena persoalan madu bukan madu, tapi minuman madu, ya, yang dianggap Nabi kemudian lebih condong kepada istri yang ini, maka lalu Nabi mengharamkan untuk dirinya. Maka Allah lalu menegurnya, tidak ada diharamkan karena itu. Karena itu maka Nabi itu orang yang paling baik pada keluarganya dan istri-istrinya. Ya. Maka kita sebagai seorang suami, terutama bapak-bapak masuk saya, kita mohon selalu kepada Allah agar bisa menjadi suami yang terbaik dan memberikan hak-hak istri sesuai dengan aturan dan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, yang kelima, Allah yufsiya sarroha. Seorang suami tidak boleh mengabarkan rahasia-rahasia istrinya. Maksudnya mengabarkan menyebarkan rahasia istri. Wa alla yadhkura aiban fiha, tidak menyebutkan aib istrinya. Istri nggak boleh dibahas aibnya di tempat umum atau kepada keluarganya. Seorang suami harus menutup aib istrinya, karena aib istri adalah aib dari suaminya. Kalau memang ada aib, kewajiban dia untuk menutupnya, untuk menasihatinya, untuk berbuat baik kepadanya, tidak menyebarkannya. Maka hak dari istri itu adalah aibnya ditutup oleh suaminya. Tapi sekarang sebaliknya, artis itu saling membeberkan aib pasangannya masing-masing. Di TV lagi ya, dicari-cari, dikorek-korek oleh TV, disebarkan aibnya masing-masing. Tapi ada juga yang tidak mau. Kenapa kok bercerai? Nggak ada apa-apa. Masa nggak ada apa-apa bercerai? Ya nggak apa-apa, kalau mau cerai saja. Karena dia tidak ingin menyebarkan aibnya. Tapi kadang TV itu ya, atau wartawan itu mengorek-ngorek sampai dapat ya, bentur-benturkan. Nah, itu seharusnya nggak boleh. Kalau memang dia sudah tidak suka, ya maka dimaafkan atau berpisah dengan cara baik. Huwal aminu alaiha. Kenapa? Karena aib itu amanah. Aib seorang istri itu amanah yang harus dijaga oleh suaminya. Wal matalibu bi riayatiha wa daudi anha. Dan tuntutan untuk menjaga kebaikan istri dan
menghilangkan atau jangan sampai menyebarkannya. Dasarnya adalah sabda Nabi, inna min syarrin nasi indallahi manzilatan yaumal qiyamati, sesungguhnya sejelek-jeleknya orang yang punya posisi nanti di hari kiamat di sisi Allah adalah ar-rajulu yufdi ila imraatihi, seorang laki-laki dia mengumpuli istrinya, wa tufdi ilaihi, lalu istrinya juga melayaninya, sumayan suruh sarroha, lalu menyebarkan aibnya. Dulu masih kenal dengan seorang bupati di Garut, pernah rame itu ya, namanya Bupati, wah malah saya nyebut namanya, enggak usah banyak nama, inisial A saja. Dulu ya, sudah lama itu, karena sudah menyebar. Dia menikahi seorang gadis, dia nikahi gadis itu, lalu besoknya dia mengumumkan menceraikan karena gadis itu katanya sudah nggak perawan lagi. Coba bayangkan kalau itu anak ibu digitukan ya, bapak. Kalau memang dia tidak suka ya sudah, nggak usah diumumkan, mau cerai saja. Meskipun memang betul gitu pun itu aib ya, itu aib. Dia tidak suka, itu sengaja memang untuk mencemarkan nama baik, dan itu nggak baik. Kalau memang dia mau teruskan, kalau enggak dipisah dengan cara yang baik, tidak lalu diumumkan kenapa dia diceraikan. Jadi inilah 5 kewajiban suami terhadap istri. Kalau biasanya suami tidak pernah sih. Saya masih bertugas tiap malam Jumat itu adalah ronda. Seorang suami itu nggak pernah dalam ronda itu membahas keluarga, apalagi istri itu jarang. Nggak ada suami membahas istri. Mungkin kalau di dalam percakapan arisan biasanya istri bahas suami, itu ada kayaknya. Kalau suami nggak ada. Yang dibahas paling itu dunia, ya, tentang tanah, tentang mobil, tentang apapun lah ya, yang tidak terkait dengan keluarga. Jarang memang, atau malah remi, malah nggak bahas, malah cuman main kartu. Itu laki-laki ya. Di sini masih ada ronda nggak Pak ya? Masih ya. Ya. Sanian yang kedua, hukukuz zauji ala zaujati. Lah ini tadi kan hak istri terhadap suami, sekarang hak suami terhadap istri. Apa sih haknya? Kalau hak suami berarti kewajiban istri. Yajibu ala zaujati nahwa zaujiha, seorang istri terhadap suaminya wajib al-qiyamu bil hukuki wal adabil atiyah, wajib melaksanakan hak-hak dan adab berikut ini. Awalan pertama, ta'atuhu fi ghairi maksiatillahi ta'ala, mentaati suaminya sepanjang tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bermaksiat maka tidak boleh ya. Dan kita tahu apa saja yang disebut maksiat itu. Misalnya seorang suami menyuruh seorang istri berbuat jahat kepada ibu dan bapaknya, itu enggak perlu dituruti ya. Kenapa? Karena itu bermaksiat kepada Allah. Meskipun istri itu disuruh taat kepada suami, bukan kemudian menghilangkan kebaikan dan ketaatan kepada orang tuanya. Tetap dia harus berbuat baik kepada orang tua. Kalau suami mengajak istri berbuat jahat kepada orang tua atau keluarganya, maka tidak perlu ditaati. Tapi ada yang agak sulit. Kalau disuruh hutang gimana Pak? Itu termasuk bermaksiat pada Allah? Tidak. Seorang istrinya suruh hutang terus ya tergantung.
Kalau hutang itu untuk kewajiban, untuk hal-hal yang dibolehkan karena kebutuhan dan memiliki kesempatan kemungkinan untuk membayarnya, dan istri memiliki teman yang bisa untuk diminta tolong, maka nggak apa-apa. Tapi kalau hutang itu hanya untuk kejelekan suami, malah misalnya untuk minum-minum ya, untuk yang jelek, maka tidak perlu ditaati. Jadi seorang istri itu bisa saja menolak sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat. Dalam Al-Quran dikatakan fa'in atoknakum, maka jika istri-istri itu sudah taat kepadamu, fala tabgu alaihinna sabila, maka kamu janganlah mencari-cari jalan untuk menjelekkan atau untuk berbuat jelek kepada istri. Jangan cari-cari. Jadi mungkin istri pernah salah, karena suami juga manusia, pernah salah. Ketika seorang istri pernah salah, kemudian dia sudah dimaafkan, lalu jangan lalu disebut, kalau sudah taat, sudah tobat, jangan disebut-sebut, karena itu akan menyakitkan ya. Seorang suami tidak boleh nyebut-nyebut terus kesalahan istrinya, dikubur, membuka lembaran baru. Lah, berarti di sini taat. Seorang istri jika sudah taat, berarti istri harus taat. Wa qaulur rasuli alaihi salatu wassalam, sabda Nabi Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza da'ar rajulu imra'atahu. Mohon maaf, ini hadis Nabi ini nanti pemahamannya meskipun harus fleksibel ya. Apabila seorang suami mengajak istrinya ila firasihi, ke tempat tidurnya, falam ta'tihi, tapi istri tidak mau, fabata ghadbana 'alaiha, dengan itu suami lalu marah, la'anat hal malaikatu hatta tusbiha, maka malaikat akan melaknat istri tersebut hingga pagi. Jadi seorang suami mengajak istrinya menunaikan kewajiban suami istri, kok istrinya menolak, lalu kok suaminya marah. Kalau ditolak nggak marah ya nggak apa-apa, tapi kok dia marah, maka malaikat akan melaknatnya sampai pagi. Di sini ada dua ajaran. Yang pertama adalah seorang istri harus taat kepada suaminya selama memang itu tidak menyakitinya atau tidak bermaksiat. Maka kalau memang tidak mau karena alasan tertentu, perlu itu komunikasi, Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, seorang suami tidak perlu marah agar istrinya tidak dilaknat. Maka perlu ada komunikasi, saling pengertian ya, kenapa tidak menghendaki misalnya. Masing-masing keluarga punya cara dan punya pola sendiri di dalam komunikasi dan hubungan suami istri itu. Yang penting intinya adalah kebaikan dan saling rela. Ini menandakan bahwa Allah akan memberikan rahmat kepada keluarga suami istri yang saling rela, saling mengasihi, bukan saling memarahi. Ini juga berlaku umum, berlaku terbalik. Begitu juga seorang istri ya. Cuman biasanya Bapak sekalian, memang biasanya yang menghendaki begini ini yang sering itu suami. Istri itu mungkin karena malu atau karena memang kebutuhannya beda. Kebutuhan seorang suami dan istri itu berbeda ya. Kalau seorang suami kebutuhannya terhadap istrinya, kalau istri kebutuhannya terhadap duitnya. Bukan kepada suaminya. Ada tidak ada suaminya nggak apa-apa, yang penting duitnya. Maka seorang suami keluar kemanapun yang penting dia ada duitnya, nggak apa-apa begitu.
Tapi kalau seorang suami tidak. Makanya dalam pemilihan istri suami ada anekdot begini Bapak Ibu sekalian. Jadi ada seorang suami, dia melihat senang sekali ada suami laki-laki, dia berjalan jatuh cinta pandangan pertama kepada seorang perempuan. Waduh, ini bagus, ini senang saya. Diikuti, ternyata rumahnya tuh gubuk yang reot. Apa terus kemudian dia mundur? Enggak. Kenapa? Karena seorang laki-laki dia mencintai itu bukan mencintai sesuatu di luar dirinya. Yang dicintai adalah gadis itu, calon istrinya, karena dia senang. Tetapi ada seorang perempuan, dia senang kepada laki-laki, dia diminta, lalu dibawa ke rumahnya, ternyata miskin dan gubuk riot. Anekdot ini ya. Ternyata si perempuan itu berpikir lagi untuk jadi apa tidak. Itu tandanya memang seorang laki-laki butuh perempuan, perempuan tidak butuh. Maksudnya yang lebih dibutuhkan itu bukan laki-laki. Makanya kalau seorang suami ditinggal istrinya mati, segera untuk nikah lagi. Karena kebutuhan pada istri itu cukup besar. Tapi seorang istri tinggal mati suaminya, malah bertahan tidak mau nikah lagi. Saya punya, dulu sudah cerita ya, ada orang itu, saya mau nikah lagi, asalkan gaji dari suami nikahi saya lebih besar daripada suami yang meninggalkan saya. Kenapa? Kalau nanti dia itu ditinggal pergi lagi, nggak dapat pensiunan, apalagi dia ditinggal mati suaminya dekat pensiun, lalu dinikahi orang lain, mau nggak itu? Nggak akan mau. Nanti tinggal lagi malah pensiunnya sudah hilang, iya nggak Bu? Gitu? Enggak. Nah, itu pengalaman di lapangan begitu. Malah ada yang dulu saya ceritakan itu sudah sama tuanya menikah, tapi sama-sama mendapatkan dari pasangannya itu pensiunan. Seorang suami dapat karena dia itu istrinya pegawai negeri, maka dia dapat pensiun dari istrinya. Begitu juga yang satunya perempuan dapat pensiun dari suaminya. Lalu dia menikah. Nah, karena akhirnya hilang semua, akhirnya nikahnya itu nikah siri. Saya dapat cerita dari perumahannya Pak Wasud di sana itu. Nikahnya siri. Agar apa? Agar sama-sama kebutuhan suami istri sudah sah terpenuhi, tapi keuangannya juga terpenuhi. Ah, itu cerdas itu. Cerdas yang tidak benar ya. Nah, itu ya. Itulah memang uang itu ternyata ya menarik. Ngoten ya. Wa qauluhi, dan juga sabda Nabi, walau kuntu amiron ahadan ayyasjuda li ahadin, seandainya aku itu boleh memerintahkan seseorang itu sujud kepada orang lain, lamartul mar'ata antas sudah li zaujiha, maka aku akan perintahkan perempuan sujud kepada suaminya. Maksudnya itu di sini taat, ya, menghormati. Kalau sujud di sini taat, tapi kalau sujudnya malaikat kepada Adam itu adalah penghormatan. Beda. Jadi sujud punya makna pengabdian itu kepada Allah. Sujud kepada suami itu adalah ketaatan. Sujud kepada Nabi Adam yang diperintahkan Allah pada malaikat itu penghormatan karena kemuliaan manusia. Jadi hak suami terhadap istrinya itu, istri harus mentaatinya sepanjang tidak berbuat maksiat. Nomor 2, siyanatu ardiz zauji, menjaga kehormatan suami, wal muhafadati ala syarafiha, dan memelihara kemuliaannya, wa riayatu malihi, dan menjaga hartanya, wa waladihi, dan anaknya, wasairi su'uni manzilihi, dan seluruh hal-hal yang ada di rumahnya itu dijaga oleh istri.
karena istri di rumah. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang kedua ini menjaga kehormatan suami. Maka sebenarnya ketika seorang suami, seorang istri itu berperilaku di luar, itu sebenarnya bukan hanya berkaitan dengan dirinya, matur suwun, tapi sebenarnya itu berkaitan dengan suaminya. Kadang-kadang nggak sadar. Ketika seorang istri itu berpakaian keluar, kalau pakaiannya itu rapi dan bagus, maka yang disebut, yang kena juga suaminya. Ya. Tapi kalau dia berpakaian pakai long dress ke pasar, ya, pakai apa? Biasanya daster ya, yang itu untuk tidur malah dasteran, hanya pakai itu, nggak pakai apa-apa. Oh, siapa itu? Itu loh, itu yang istrinya ini. Oh, suaminya kena itu, ya. Termasuk juga seorang istri yang hutang kemana-mana, dia tidak menjaga kehormatan suaminya. Loh, kok sudah maghrib nggih? Oh, cepet. Nggih, jadi itu sekalian ternyata nggak terasa maghrib. Monggo, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dahabat doma'u wabtallatil uruku wastabatal amru insyaallah. Allahumma lakasumtu wabika amantu. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.